warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi ya. Iya, belajar sejarahnya masih dengan Bu Ipa ya untuk kelas 3. Akhirnya sekarang kita bertemu untuk pelajaran apa ya? Pelajaran yang baru kita pelajari di kelas di As-Sakinah loh, karena di kelas 1 tidak ada, di kelas 2 juga tidak ada, baru ada di kelas 3, yaitu pelajaran SKI. Ada yang tahu? Nih, SKI. SKI itu apa ya? S-nya itu adalah sejarah. Ya, berarti kita akan belajar tentang bagaimana sih masa lalu kita itu adalah sejarah. Contohnya misalnya kita lihatnya sejarah Bu Ipa seperti apa, lahirnya kapan, lahirnya di mana, itu adalah sejarah. Ya, yang disebut dengan sejarah sampai tadi pagi atau misalnya semenit yang lalu, 1 jam yang lalu, itu adalah sejarah yang tidak bisa berulang kembali karena itu sudah lewat. Itu yang kita sebut dengan sejarah. Ya, K-nya adalah kebudayaan. Kebudayaan itu adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dari yang pertama kali Nabi Adam sampai manusia yang sekarang. Apa yang sudah menjadi kebiasaan dari manusia, itulah kita sebut dengan sebuah kebudayaan. Ya, nanti secara jelasnya nanti kita lihat lagi dalam pada saat belajar ya. Kemudian I-nya pasti sudah tertebak semuanya. I-nya adalah Islam. Jadi kalau gitu SKI itu apa sih? Kita belajar tentang sejarah kebudayaan umat Islam dari mulai Islam ada sampai Islam sekarang. Tetapi untuk kelas 3 baru belajar kapan sih Islam itu ada, siapa yang membawanya, itu baru kita belajar sampai situ. Belum jauh-jauh. Ya, jadi sudah hafal ya sekarang semuanya SKI itu apa, singkatan dari apa, itu adalah SKI. Manfaatnya apa sih belajar SKI? Kalau kalian sudah tahu manfaatnya belajar matematika atau berhitung, kita bisa mengaplikasikan ketika naik angkot. Saya bayarnya berapa Pak supir? Nah, ada kembaliannya berapa, sisanya berapa, itu belajar matematika. Tapi kalau kita belajar SKI, manfaatnya apa coba? Manfaatnya adalah kita adalah umat Islam. Kita mengenal Islam kita itu seperti apa. Ya, Islam sejarahnya bagaimana? Itu manfaatnya untuk kita. Jadi supaya kita insya Allah lebih bertakwa lagi, ya, lebih lagi beriman kepada Allah. Seperti itu, ya. Jadi kita ambil manfaatnya dari semua pembelajaran SKI nanti. Nah, untuk pembelajaran SKI ini kita tidak terlalu banyak untuk pertemuan pertama ini. Karena nanti untuk pertemuan SKI, nanti secara detailnya kakak boleh lihat-lihat dulu di buku SKI-nya. Nanti kalau sudah lihat buku SKI, lihat ada pelajaran apa saja di situ. Nanti kakak boleh lihat. Ya, Masya Allah, banyak sekali yang kita pelajari di SKI itu. Nah, untuk sebagai awalnya pelajaran SKI ini kita akan belajar tentang tempat adanya Islam. Lahirnya Islam itu kapan sih? Di mana gitu ya? Itu yang akan kita pelajari. Nah, jadi sekarang kita akan lihat ke sini adalah wilayah Arab. Tulisannya bagus kan ya? Wilayah Arab. Islam lahirnya di Arab. Kenapa bisa kita katakan di Arab? Karena yang membawa agama Islam, syariat Islam adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah ternyata lahirnya di Arab. Maka kita katakan bahwa lahirnya Islam itu adalah di Arab. Paham ya? Nah, kita akan pelajari bagaimana kondisi tanah Arab itu. Kalau kita lahirnya atau sekarang berada di wilayah Nafrah, inilah Nafrah dengan segala keadaannya. Nah, sekarang kita pelajari Arab itu ada di mana ya kira-kira? Kalau Nafrah ada di Jawa Barat, ada di Indonesia, Arab itu yang mana? Nah, nanti kakak boleh lihat pada peta bahwa lokasi Arab itu ternyata ada di wilayah sebelah barat. Kalau kita menghadap ke kiblat, nah Arab itu ada di sana. Ya, kiblat itu kan menuju kepada Ka'bah yang ada di Arab. Nah, itulah Arab, ya, berada di sebelah barat dari Indonesia. Paham ya? Nanti kakak boleh yang punya buku atlasnya lihat-lihat di sebelah mana Indonesia sih yang namanya Arab itu.
lihat di buku itu Saudi Arabia yang kita fokuskannya seperti apa, di mana Saudi Arabia itu adalah nama negaranya, atau Arab Saudi. Kita bisa menyebutkannya Saudi Arabia atau Arab Saudi. Itulah tempat lahirnya Islam karena Rasulullah lahir di situ. Saudi Arabia itu berada di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu berarti semenanjung Arab. Ya, yang disebut dengan semenanjung Arab itu bukan hanya Saudi Arabia saja, tetapi ada beberapa negara bagian negara tetangga dari Saudi Arabia. Ya, itu yang masih kita sebut sebagai Jazirah Arab. Untuk jelasnya Jazirah Arab nanti kita belajar lagi di pelajaran IPS-nya seperti apa. Jazirah itu artinya apa? Ya, kita fokuskan lagi kepada Saudi Arabia. Nah, tentang keadaan alam atau geografis di buku ya, di buku tertulisnya geografis, tapi kita pelajarinya di mana sih letaknya? Tadi sudah ada di sebelah barat. Tapi kalau misalnya kita keadaan alam dari Saudi Arabia itu seperti apa? Nah, barangkali sebetulnya kalian juga sudah bisa menyebutkan Saudi Arabia itu identik atau kita langsung berpikir bahwa oh ada gurun pasir, di mana-mana pasir, di mana-mana. Kalau misalnya ada orang tua atau kakek atau nenek yang pernah pergi berhaji atau umroh, pasti ada tuh foto-fotonya. Oh ada Gunung Uhud, oh ada Mekah seperti ini, Madinah seperti ini. Nah itu adalah tentang kondisi alam atau keadaan geografis. Ya, paham ya? Itu jadi kondisi alamnya. Memang kita identiknya dengan gurun pasir di sana. Nah nanti kakak juga boleh lihat di buku itu ada beberapa kota besar yang sangat terkenal di Jazirah Arab atau di Saudi Arabia atau Arab Saudi. Di antaranya ada Mekah, ada Madinah, dan ibu kotanya sendiri yang harus kita hafalkan. Ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh, ya, sebagai kota besarnya itu Riyadh yang utama. Kemudian selain nama-nama kota besar, kita juga mengenal dengan beberapa gurun pasir yang sangat luas sekali, ya. Gurun pasir itu seperti apa? Ya pasir yang sangat luas, ya, masya Allah. Pasir yang sangat luas itu ada gurun Arab, ada gurun Al-Kholi, ya. Nanti kakak bisa lihat loh di buku nama-nama beberapa gurun yang sangat terkenal dan sangat besar sekali, ya, sangat luas gitu. Itu nama-nama kota, nama-nama gurun yang sangat terkenal. Kemudian gunungnya. Nah kalau kita baca Quran, kita membaca juga buku sejarah atau buku-buku kisah Nabi, nanti kakak bisa menemukan. Oh di sini ada kisah tentang Gunung Uhud. Oh di sini juga ada kisah tentang Jabal Rahmah. Itu adalah tempat-tempat yang sangat terkenal dan kita akan pelajari nanti di SKI ini, ya. Jangan lupa nanti selalu dibaca bukunya. Baca lagi sampai oh iya ini yang diceritakan Bu Ipa, ini yang diceritakan oh ada di sini. Nanti kakak boleh menggunakan stabilo untuk mewarnai bukunya. Gunakan stabilonya, warnai untuk kata-kata yang sangat dianggap perlu sekali. Ya, misalnya tadi nama-nama kota, nama-nama gurunnya, ya, itu ya kita pelajari tata letak atau tempatnya ada di mana sih, geografisnya ada di mana sih yang namanya Saudi Arabia itu. Oke, kita lanjutkan ya. Saudi Arabia juga terkenal dengan kebiasaannya itu adalah mereka pakaiannya beda loh dengan kita karena kondisi alamnya berbeda. Mereka itu kondisi alamnya panas, ya, dengan kondisi gurun pasir tadi itu menyebabkan kondisinya sangat panas. Beda dengan Indonesia, ya. Di Indonesia ada wilayah yang bergunung-gunung itu justru malah dingin sekali. Ya, jadi kita pasti akan memerlukan mantel yang sangat tebal. Tapi kalau di Arab mereka panas bukan berarti kemudian mereka membuka auratnya, tidak. Ya, kita lihat ada beberapa pakaian yang sangat berbeda yang digunakan di wilayah Arab. Misalnya di situ ada yang suka kita lihat itu ada yang menggunakan jubahnya, ada yang menggunakan ikatnya, ya, sangat berbeda sekali dengan kebiasaan-kebiasaan dari wilayah lainnya. Kemudian kondisi alam yang tadi tempatnya sudah, kemudian gurun pasir, kemudian udaranya yang panas, ya, otomatis udara yang panas kira-kira kalau di Arab turun salju nggak ya? Di Arab pernah turun salju, tapi tidak seperti ketika di Eropa, ya, atau wilayah-wilayah yang mempunyai letak yang sangat tinggi. Karena di Indonesia juga ada loh yang turun salju, ya, di wilayah Papua, di Gunung Jaya itu sempat turun salju. Tetapi kalau di Arab tidak menjadi bahwa setiap musimnya akan turun salju, tidak, ya. Jadi kalau kalian berpikir di Arab ada
ada salju yang sangat tebal? Oh tidak ya. Kemudian tanah Arab dengan pasir itu kira-kira ada sawah yang membentang nggak ya seperti di Indonesia? Kira-kira ada nggak ya? Nampaknya tidak ada tanah sawah kalau di Arab dengan tanahnya yang pasir tadi. Ya beda kalau di Indonesia, membentang sekali untuk tanah sawahnya ya. Untuk perkebunan itu berbeda. Kondisi alamnya sangat berbeda antara Arab Saudi dengan wilayah Indonesia. Itu ya tentang geografis wilayah Saudi Arabia. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa membaca untuk lebih mengenal lagi geografis atau letak Saudi Arabia, tempatnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa. Silahkan dibuka bukunya. Ya, di buku ada peta, ada gambar-gambarnya, ada ceritanya. Silahkan dibuka. Nah, untuk pertemuan pertama ini, Wipa kasih tugas ya. Tugasnya pertama adalah membaca. Tugas yang kedua apa ya? Wipa mau minta kalian menulis ya. Menulisnya apa ya? Wipa mau minta kalian menulis tentang sejarah kalian. Boleh ya? Wipa mau lihat ya sejarah kalian seperti apa. Mau sebanyak-banyak 10 baris boleh deh. Sejarah kalian, misalnya kalian boleh bercerita. Namaku adalah Ipa. Aku lahir di mana? Aku tinggal di mana sekarang? Ayahku, ibuku, siapa boleh disebutkan. Itu adalah sejarah. Kalau kalian lahirnya di rumah sakit atau di rumah nenek, boleh diceritakan. Itu adalah sejarah. Kalian sekolahnya di mana TK-nya, kemudian kelas 1-nya sempat di mana misalnya karena baru pindah, itu adalah sejarah. Ya, PR-nya adalah menulis sejarah kalian di buku tulis SKI. Jangan lupa buku tulisnya diberi nama, kemudian tulis di situnya SKI. Bagaimana pelajaran SKI, menyenangkan kan? Pasti menyenangkan sekali. Ya, oke, sampai bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, jangan lupa selalu sehat, selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.